Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan rekan-rekan, kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem imun bagian 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Nadia Khairati, yang kedua saya Winda Gusmawarni, yang ketiga yaitu Safira Amini, dan yang terakhir yaitu Syifa Salsabila Janur. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Safira. Kepada Safira disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai limfosit dan pembagiannya. Sebelum itu, untuk pengertian sistem imun itu sendiri yaitu merupakan gabungan dari sel, molekul, dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Sistem imun sangat diperlukan tubuh, utamanya terhadap ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh berbagai bahan dalam lingkungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem imun antara lain genetik, umur, kondisi metabolik, anatomi, status gizi, fisiologi, dan sifat benda asing. Kemudian untuk fungsi sistem imun secara umum yaitu untuk pembentukan kekebalan tubuh, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, kemudian penjagaan keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya yaitu sistem imun membentuk beberapa lapisan pertahanan tubuh. Mungkin di skip saja karena tadi kita sudah berbicara materi dari kelompok 1. Mungkin langsung ke poin ininya saja. Materi. Selanjutnya yaitu mengenai limfosit dan sistem limfa. Yang pertama ada limfosit. Limfosit ini merupakan bagian dari sel darah putih yang bersifat agranulosit, berukuran kecil, berbentuk bulat dengan diameter 7-12 mikrometer, dan banyak terdapat pada organ limfoid seperti limpa, kelenjar limfa, dan timus. Untuk klasifikasi limfosit sendiri yaitu ada sel limfosit B dan sel limfosit T. Interupsi sebentar, ini slide-nya belum jalan, jadi masih di pengertian sistem imun. Nah, iya. Oh, iya. Sinyal. Ya ini ya. Sudah, Pak. Yang pertama yaitu untuk limfosit. Limfosit sendiri itu merupakan bagian dari sel darah putih yang bersifat agranulosit, berukuran kecil, berbentuk bulat dengan diameter 7-12 mikrometer, dan banyak terdapat pada organ limfoid seperti limpa, kelenjar limfa, dan timus. Kemudian untuk klasifikasi limfosit sendiri itu ada sel limfosit B dan sel limfosit T. Sel limfosit B itu terdiri dari sel B plasma, sel B memori, dan sel B pemelah. Dan sel limfosit T itu terdapat sel T pembantu, sel T pembunuh, sel T supresor, dan sel T memori. Yang pertama ada limfosit B. Nah, limfosit B ini memiliki fungsi... Ya, silakan. Limfosit B ini memiliki fungsi menghasilkan antibodi, internalisasi antigen, memproses antigen, dan mempresentasikan antigen kepada limfosit T untuk meningkatkan respon imun. Kemudian sel B ini berkembang dalam sumsum tulang belakang. Nah, aktivasi dan diferensiasinya diinduksi antigen di perifer. Kemudian memiliki imunoglobin pada permukaannya. Nah, imunoglobin sendiri itu adalah protein yang dapat mengidentifikasi antigen. Imunoglobin setiap jenis sel B memiliki struktur yang spesifik dan hanya mengenali satu jenis antigen. Kemudian ketika sel B telah mengidentifikasi antigen, maka sel B bereplikasi dengan cepat untuk menghasilkan sel khusus yang disebut sel plasma. Gunanya untuk menghasilkan antibodi yang akan dilepas ke cairan tubuh. Macam-macam sel limfosit B ini ada sel B plasma, fungsinya untuk mensekresi antibodi, kemudian sel B memori, gunanya untuk mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang tubuh, kemudian sel B pembelah, yaitu menambah jumlah sel-sel limfosit B dari pembelahan. Selanjutnya ada limfosit T. Nah, sel T ini merupakan bagian dari sel limfosit yang sebagian besar terdapat dalam sirkulasi darah, yakni sebanyak 65-85%. Satu sel limfosit hanya mengekspresikan reseptor untuk satu jenis antigen, sehingga sel tersebut hanya dapat mengenali satu jenis antigen saja. Reseptor sel T ini ditemukan pada semua sel T matang, dapat mengenal peptida antigen yang diikat oleh major histocompatibility
kompleks atau MHC dan dipresentasikan oleh antigen presenting cell. Setelah menemukan antigen yang cocok, sel T bereplikasi dengan cepat dan membentuk memori. Sel T tidak membentuk antibodi, sel T bekerja sama dengan sistem imun. Imunitas yang melibatkan sel T dan fagosit disebut imunitas tingkat sel. Macam-macam sel limfosit T ini, pertama ada sel T helper. Dia mengontrol pembelahan sel B dan pembentukan antibodi dan aktivitas sel T. Kemudian ada sel T killer, dia melisis sel tubuh yang diserang antigen. Kemudian ada sel T suppressor, gunanya untuk menurunkan respon imun yang lebih dari cukup. Kemudian ada sel T memory, gunanya untuk dia diprogram untuk mengingat dan mengenali antigen spesifik apabila menyerang tubuh sewaktu-waktu. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Safira. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syifa. Kepada Syifa, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Yang kedua itu ada sistem limfa. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau geta bending di dalam tubuh. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Cairan ini kemudian dikumpulkan oleh sistem limfa melalui proses difusi ke dalam kelenjar limfa dan dikembalikan ke dalam sistem sirkulasi. Sistem saluran limfa berhubungan erat dengan sistem sirkulasi darah. Darah meninggalkan jantung melalui arteri dan dikembalikan melalui vena. Next. Sistem limfa tersusun atas organ-organ limfatik yang terdiri dari dua, yaitu organ limfatik primer dan organ limfatik sekunder. Organ limfatik primer ini ada dua, yaitu sumsum tulang menghasilkan limfosit, timus, tempat pematangan limfosit dari sumsum tulang. Lalu organ limfatik sekunder, yang pertama itu ada nodus limfa, adalah titik di sepanjang pembuluh limfa yang memiliki ruang yang mengandung limfosit dan makrofag. Nodus limfa berfungsi sebagai penyaring mikroorganisme. Limfa fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Lalu tonsil, fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernafasan bagian atas dan faring. Next. Sistem limfatik mempunyai fungsi, yaitu transportasi kelebihan cairan intensial ke aliran darah, transportasi diet lipid, tempat limfosit, dan meningkatkan respon imun. Next. Ini adalah gambar sistem limfa. Yang paling atas itu ada tonsil, lalu ada timus, dan sebelah kirinya itu ada nodus limfa, lalu ada limfa, lalu yang paling bawah sebelah kiri ada sumsum tulang dan pembuluh limfa. Next. Kelenjar timus. Kelenjar timus adalah salah satu dari organ dalam tubuh. Di kedokteran dikenal sebagai organ limfoid. Organ ini bertugas memproduksi sel-sel yang sering ditemukan dalam darah, namun juga membuat sel yang sering ditemukan di jaringan-jaringan dalam tubuh. Fungsinya yaitu untuk mengaktifkan pertumbuhan badan dan mengurangi aktivitas kelenjar kelamin. Next. Lalu ada bursa fabricus. Bursa fabricius merupakan organ limfoid yang hanya dimiliki oleh unggas. Fungsinya itu sebagai penghasil dan tempat pendewasaan limfosit, serta berisi makrofag dan sel plasma. Sel ini memegang peranan penting dalam respon pertahanan tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, juga dapat dipakai untuk membedakan gen imunoglobulin. Next. Tempat terperangkapnya antigen, yang pertama itu ada makrofag. Makrofag merupakan sel fagosit monoklear yang utama di jaringan dalam proses fagositosis terhadap mikroorganisme dan kompleks molekul asing lainnya. Makrofag ini diproduksi di sumsum tulang belakang dari sel induk mieloid yang mengalami proliferasi dan dilepaskan ke dalam darah sesudah atau satu periode melalui fase menoblas, fase promonosit, dan fase monosit. Monosit yang telah meninggalkan sirkulasi darah akan mengalami perubahan-perubahan untuk kemudian menetap di jaringan sebagai makrofag. Next. Selanjutnya itu ada sel dendritik folikel. Sel dendritik folikular didistribusikan di antara folikel limfatik organ limfoid sekunder.
Meskipun secara morfologis mirip dengan sel dendritik lainnya, sel ini tidak memiliki asal yang sama. Sel dendritik folikuler tidak berasal dari sumsum tulang, tapi dari stroma dan mesenkim. Pada manusia, sel-sel ini ditemukan di limpa dan kelenjar getah bening, di mana mereka berkumpul dengan sel lain yang disebut limfosit B untuk menyajikan antigen dan memulai respon imun adaptif. Next. Yang ketiga itu ada limfosit. Adalah salah satu sel darah putih atau leukosit. Limfosit berukuran kecil, biasanya memiliki diameter 7-8 mikrometer. Inti atau nukleus dari limfosit ini terbuat dari kelompok besar benang tipis yang dikenal sebagai kromatin yang berwarna keunguan. Seperti terlihat gambar di samping, ini inti biasanya berbentuk bulat, tapi bisa sedikit menjorok. Inti sel dikelilingi oleh sitoplasma berwarna biru muda yang tipis. Tidak seperti jenis leukosit lainnya, misalnya basofil dan eosinofil. Sitoplasma limfosit biasanya tidak mengandung partikel yang berupa butiran-butiran kasar. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya yaitu sintesis antibodi. Untuk mengetahui bagaimana antibodi dihasilkan, suatu antigen diinjeksikan ke hewan uji dengan menggunakan adjuvan yang cocok. Adjuvan yaitu suatu antigen di mana antigennya telah diemulsifikasi sebelum diinjeksikan ke dalam tubuh hewan. FCA merupakan adjuvan paling potensial dan banyak digunakan untuk menghasilkan respon sel yang dimediasi dan respon humoral. Setelah diinjeksi dengan adjuvan, antibodi dideteksi di serum. Dan beberapa hari kemudian antibodi akan meningkat dan selanjutnya menurun yang pada akhirnya hilang. Hal ini dikenal dengan respon imunisasi primer. Next. Jika dilakukan injeksi kedua atau dalam dosis yang besar dengan antigen yang sama, pada kondisi antibodi mulai turun jumlahnya dalam plasma, maka seketika akan terjadi lonjakan jumlah antibodi hingga mencapai puncak. Antibodi ini akan bertahan selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Hal ini dikenal dengan respon imunisasi sekunder. Fenomena ini mencerminkan di mana ada suatu peningkatan jumlah sel-sel yang terlibat dalam produksi satu tipe antibodi, di mana satu sel hanya membentuk satu tipe antibodi. Pembentukan antibodi dapat dijelaskan berdasarkan teori seleksi klonal. Jika antigen berlekatan dengan reseptor pada limfosit, maka sel akan distimulasi untuk melakukan pembelahan mitosis. Dengan demikian, sel-sel klon dihasilkan dan akan mensintesis antibodi tertentu. Next. Selanjutnya yaitu seleksi klonal. Antigen dalam beberapa hal memerlukan pemrosesan di dalam makrofag. Makrofag juga memiliki fungsi untuk menjaga antigen untuk tetap di permukaan, sehingga dapat dikenali oleh limfosit. Semua antigen memerlukan bantuan sel T untuk menginduksi respon imun. Sel T mengenali bagian pembawa dari molekul dan ujung hapten dari sel B. Sel T mendeskripsikan suatu produk yang membantu memicu sel B secara langsung melalui kerjasama makrofag. Next. Selanjutnya yaitu imunitas sel yang dimediasi. Timus yang menghasilkan sel T terlibat dalam imunitas sel yang dimediasi. Jika suatu antigen melakukan kontak dengan sel T akan segera membelah dan diikuti dengan diferensiasi dan pematangan. Prosesnya sama dengan imunitas humoral. Sel T mensintesis mediator-mediator atau limfokin ketika melakukan kontak dengan antigen. Mediator-mediator tersebut adalah polipeptida yang menghambat migrasi makrofag dan leukosit. Akan tetapi ada juga peptida yang mengaktifasi makrofag dan proliferasi sel. Beberapa sel T berfungsi sebagai sel-sel pembantu atau helper untuk memicu sel B, sedangkan yang lainnya dapat berfungsi sebagai penekan aktivitas sel B atau supresor. Next. Pada imunitas sel yang dimediasi, agen utamanya bukan merupakan protein yang dapat larut dalam aliran darah, tetapi sel limfoid yang diaktifasi. Imunitas sel yang dimediasi meliputi penundaan respon hipersensitivitas, misalnya pada reaksi tuberkulin bagi penderita TBC, imunitas transplantasi, imunitas tumor, dan autoimunitas. Next. Selanjutnya yaitu peranan hormon timik dalam respon imun.
Timus sangat penting untuk pembentukan imunitas seluler dan berbagai respon humoral. Organ ini mempengaruhi sistem imun dengan menginduksi diferensiasi sel induk hemopoietik menjadi sel T. Pengaruh induktif tersebut mungkin dimediasi oleh hormon timik. Terdapat bukti yang mendukung bahwa hormon timik juga dapat bekerja di luar timus. Hormon timus atau timosin menstimulasi diferensiasi sel induk menjadi sel T. Hal ini mengindikasikan bahwa hormon timus sangat berperan dalam respon imun. Next. Selanjutnya, reaksi-reaksi imunologis tubuh. Yang pertama yaitu respon inflamasi. Respon inflamasi adalah peradangan jaringan yang merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan. Fungsi inflamasi ini sendiri yaitu yang pertama, membunuh antigen yang masuk, dan yang kedua, mencegah penyebaran infeksi. Yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan. Penyebab inflamasi adalah karena dihasilkannya histamin oleh sel tiang atau mast cell dan kemokin oleh sel fagosit di jaringan makrofag. Selanjutnya, tanda dan penyebabnya. Warna merah disebabkan oleh vasodilatasi, sedangkan panas disebabkan oleh aliran darah cepat, peradangan yang disebabkan oleh cairan jaringan meningkat, dan rasa sakit disebabkan pelepasan zat kimia dan tertekannya sel-sel saraf. Next. Selanjutnya yaitu pembentukan protein interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan sel tubuh yang diserang virus. Interferon berfungsi memperingatkan sel lain di sekitarnya akan bahaya suatu antigen. Interferon mampu menghambat jumlah sel yang terinfeksi karena mengubah sel di sekitarnya menjadi tidak dikenali antigen. Pembentukan interferon dimulai saat suatu sel terinfeksi oleh virus. Sebagai sel yang terinfeksi dan sel tersebut mati akibat dari virus sitolitik, partikel virus yang dirilis dapat menginfeksi sel-sel di dekatnya. Namun, sel yang terinfeksi dapat memperingatkan sel tetangga kehadiran virus dengan melepaskan interferon. Sel-sel tetangga sebagai respon terhadap interferon menghasilkan sejumlah besar enzim yang dikenal sebagai protein kinase R atau PKR. Next. Enzim fosforilase protein yang dikenal dengan EIF2 dalam menanggapi infeksi virus. EIF2 adalah faktor inisiasi penerjemahan eukariotik yang membentuk kompleks dengan protein lain tidak aktif yang disebut EIF2B untuk mengurangi sintesis protein dalam sel. RNA sel juga diinduksi PKR aktivasi menghancurkan RNA dalam sel untuk mengurangi sintesis protein gen baik pada virus dan host. Menghambat sintesis protein menghancurkan baik virus dan sel inang terinfeksi. Selain itu, menginduksi produksi interferon ratusan protein lain. Dikenal sebagai kolektif interferon merangsang sel atau ISGS yang memiliki peran dalam memerangi virus interferon. Interferon juga membatasi penyebaran virus dengan meningkatkan aktivitas P53 yang membunuh virus sel yang terinfeksi dengan mempromosikan apoptosis. Efek IFN pada P53 juga terkait dengan peran protektif terhadap kanker tertentu. Next. Selanjutnya yaitu reaksi alergi. Reaksi alergi digunakan untuk menunjukkan adanya reaksi yang melibatkan antibodi IgE atau imunoglobulin E. IgE terikat pada sel khusus, termasuk basofil yang berada di dalam sirkulasi darah dan juga sel mast yang ditemukan di dalam jaringan. Jika antibodi IgE yang terikat dengan sel-sel tersebut berhadapan dengan antigen, dalam hal ini disebut alergen, maka sel-sel tersebut didorong untuk melepaskan zat-zat atau mediator kimia yang dapat merusak atau melukai jaringan di sekitarnya. Next. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada Bapak dan rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, baik. Kita sudah mendengar ini pemaparan dari kelompok 2 berupa lanjutan bahwa bagaimana tadi misalnya imunoglobulin yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, salah satunya di sini yang berperan kita lihat di reaksi alergi misalnya ada imunoglobulin E yang juga sangat
terlibat aktif dalam menimbulkan respon alergi terhadap suatu pemicu alergi yang kita kenal dengan alergen. Lalu kemudian kita juga sudah melihat tadi bagaimana limfosit sebagai satu sistem pertahanan dia terbagi menjadi limfosit B dan limfosit T yang masing-masingnya memiliki karakteristik spesifik gitu ya. Di mana sel B ini nanti dia ketika misalnya terpicu oleh suatu antigen, dia akan mengalami diferensiasi membentuk sel plasma, kemudian membentuk sel B memori dan juga sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan gitu ya yang di humoral immunity. Jadi dia akan membentuk 3 sel B memori, kemudian sel plasma dan juga sel B yang cadangan gitu ya, klonnya untuk cadangan sebagai karena nanti dia juga harus membentuk sel B baru. Nah, kalau kita lihat di sel B ini yang berperan menghasilkan antibodi ya sel B itu turunannya berupa sel plasma itu. Sedangkan sel memori itu hanya nanti sebagai alarm, sebagai pensinyal supaya kalau ada infeksi baru dari antigen yang sama maka akan segera membentuk antibodi gitu ya. Sehingga reaksi pembentukan antibodi terutama IgG itu akan berlangsung dengan cepat. Sedangkan sel T kita lihat dia tidak terlibat dalam pembentukan antibodi kan. Sel T itu dia nanti kalau terinduksi dia akan membentuk 3 turunan sel T helper yang kerjanya menolong seperti yang saya tampilkan di ulasan sesi pertama tadi. Dia menghasilkan sitokin misalnya molekul-molekul sinyal yang akan menstimulasi sel B dan akan menstimulasi sel T sitotoksik gitu ya, supaya nanti mereka menjadi aktif. Kalau sel B diaktifasi, dia akan membentuk antibodi dan juga berdiferensiasi membentuk sel plasma dan sel memori. Tetapi kalau sel T sitotoksik diaktifasi, dia akan menjadi sel T yang bisa memfagosit antigen-antigen berupa sel di dalam tubuh, autoantigen gitu ya. Dan kita lihat juga T ini juga selain T helper juga dia ada tipe sitotoksik, maksud saya T memori gitu ya, yang peranan juga akan mengingat riwayat infeksi, tentu adanya pendedahan dengan antigen tertentu, dan juga yang penting sel T juga memiliki komponen sel T suppressor yang dia mengendalikan respon imun supaya tidak berlebih. Kalau seandainya misalnya serangannya dibutuhkan respon imun sampai sebatas ini, kemudian nanti akan ternetralisir, lalu kalau respon imunnya terus berlanjut itu berbahaya. Makanya akan ada T suppressor yang akan mengendalikan supaya nanti respon imunnya itu terkontrol, sehingga kalau sudah selesai tugas lah kurang lebih gitu ya, maka nanti sel T suppressor akan bekerja sehingga respon imun akan diturunkan karena tidak dibutuhkan lagi. Karena berbahayanya adalah ketika respon imun itu terjadi tidak terkontrol, maka bisa jadi antibodi dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak, itu juga akan berbahaya. Karena antibodi yang banyak itu juga akan menumpuk terakumulasi di ginjal, kemudian di vaskular, sehingga itu akan bisa merusak glomerulus ginjal biasanya juga seperti itu, atau juga bisa menyebabkan radang vaskular. Jadi berbahaya antibodi yang terlalu banyak. Dan juga kalau seandainya juga tidak terkendali, terjadi autoimun gitu ya. Autoimun ini di mana sistem pertahanan tubuh kita, antibodinya, kemudian sel B, sel T itu justru berbalik menyerang sel-sel tubuh yang lain. Yang dahulunya adalah dianggap tidak dikenali sebagai antigen, misalnya sel jantung, sel hati, sel otak. Itu kan sel-sel yang sel tubuh yang tidak akan terdeteksi sebagai antigen. Tetapi pada kondisi sistem imun yang tidak terkontrol, maka itu bisa diserang. Jadi itu namanya autoimun gitu ya. Autoimun ini termasuk misalnya pada orang yang kena lupus gitu ya. Jadi sistem imunnya menyerang semua organnya. Nah, pada kasus ini sistem imun itulah yang akan menjadi pembunuh dari orang itu sendiri. Jadi dia dibunuh oleh sistem pertahanan tubuhnya sendiri, seperti bumerang lah kurang lebih gitu ya, terbunuh oleh tentara kita sendiri. Nah, kalau penderita lupus biasanya dia akan kurang lebih meninggalnya itu adalah meninggal karena hancurnya organnya secara perlahan. Jadi ginjalnya
kemudian hati, kemudian jantung, otak. Jadi perlahan organnya itu akan digerogoti, diserang oleh sistem imun, maka nanti akan ya mati karena organ-organnya semuanya mengalami kerusakan. Jadi matinya perlahan tapi ya progresif gitu ya kurang lebih, karena slow but sure gitu ya. Jadi kematian organnya, sel-selnya terjadi terus-menerus. Biasanya pada kasus ini sampai sekarang itu orang hanya bisa menemukan yang namanya imunsupresor. Jadi pembentukan antibodi, aktivitas sel-sel fagosit itu ditekan dengan menginjeksikan obat-obat tertentu, bisa secara oral atau dengan injeksi. Jadi dia akan menekan produksi antibodi, menekan respon imun, sehingga misalnya pada kasus orang autoimun tadi, maka antibodinya sedikit jumlahnya, kemudian sel-sel yang bersifat fagositik juga sedikit, sehingga organ-organ yang diserang juga tidak akan terlalu cepat mengalami kerusakan karena yang penyerangnya sedikit. Tapi dilemanya mengapa ketika sistem imun ditekan maka patogen juga riskan menyerang gitu ya. Jadi pertahanan yang dilemahkan justru musuh akan mengintai dengan cepat gitu ya. Silakan kita ini kalau ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 2 ini, uraian pada kelompok 2 ini yang sudah memaparkan dengan cukup panjang tentang bagaimana sistem imun kita dibentuk, kemudian bagaimana proses pematangannya, organ-organ apa saja yang terlibat gitu ya. Kirana, kemudian Rahma, Nurmia, Gito, Safira, Cleopatra, silakan. Tadi baru terwakili di sesi pertama itu kelompok 3 dan kelompok 7 gitu yang sudah bertanya. Di kelompok lain silakan. Boleh bertanya, boleh mengomentari, boleh juga menghubungkan dengan kasus misalnya yang kalian tidak terlalu paham, bisa juga misalnya menambahkan gitu ya. Karena bisa saja kalian membaca lebih banyak daripada kita di sini gitu ya. Karena orang per orang itu memiliki aktivitas penerapan referensi yang berbeda-beda. Silakan Taufik, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin dikomentari dari sajian dari kelompok 2 ini tadi? Rahma, Dimas, ini banyak sebenarnya kita ya. Silakan untuk aktifkan mic-nya, kemudian silakan untuk bertanya atau ini. Tia tadi juga sudah bertanya di ini, tapi kalau ada pertanyaan lanjut silakan ya. Siti Aisyah. Pak, dia coba bertanya lagi, Pak. Ya, silakan dia. Saya pernah baca, Pak, mengenai antibodi di dalam plasma darah gitu, Pak. Di sejumlah negara itu dia telah mulai menguji plasma darah ini untuk pengobatan COVID-19. Ya. Nah, yang mau dia tanyakan itu seberapa efektif pengobatan virus menggunakan plasma darah ini, dan bagaimana cara kerja dari antibodi yang terdapat dalam plasma darah itu, Pak? Efektivitas antibodi ini ya dengan plasma ya. Ya, silakan kalau kelompok ini bisa menanggapi. Kira-kira ini namanya plasma convalescence gitu ya. Ada terapi plasma convalescence. Jadi sederhananya itu kan plasma darah orang yang diduga sudah memiliki antibodi. Misalnya orang ini kan si A ini, misalnya Mr. Robert ini dia sudah terinfeksi virus SARS-CoV-2. Lalu kemudian dia sembuh. Dan ketika dilakukan screening di darahnya, ternyata dia sudah memiliki IgG, imunoglobulin G untuk virus SARS-CoV-2 ini. Maka nanti darah si Mr. Robert ini nanti akan diambil, lalu kemudian digunakan untuk mengobati orang yang sekarang sedang terinfeksi, gitu ya. Karena antibodi si Mr. Robert ini yang mau diambil lalu lewat darahnya, mau ditransfusikan kepada orang yang sedang terkena. Jadi pertanyaan dia tadi, ini pertanyaan yang sangat menarik dan sangat kekinian lah kurang lebih kasusnya gitu ya. Termasuk sebenarnya di Surabaya juga sudah kemarin dilakukan gitu ya, pengobatan dengan plasma convalescence ini. Tapi
Mungkin kelompok 2 perlu menanggapi kira-kira pertama mekanismenya seperti apa sih gitu ya dengan pengobatan ini, kemudian kira-kira efektivitasnya akan seperti apa secara umum gitu ya. Sangat efektifkah dia dalam menetralisir virus gitu ya atau tidak, karena ini kan pengobatan berbasis antibodi kurang lebih gitu ya. Silakan kelompok 2. Atau yang lain bisa menanggapi gitu ya dari pemahaman sendiri. Kita bisa saling tolong menolong di sini untuk menjawab ya. Silakan kelompok 2. Mungkin kita giring saja begini gitu ya. Tadi saya sudah memberikan clue sebenarnya bahwa dasar pemikirannya kan konsepnya adalah pada orang yang sudah terinfeksi virus atau patogen lah kalau kurang lebih, bukan hanya virus, tentu di dalam plasma darahnya kalau dia memiliki respon imun yang baik, maka di dalam plasma darahnya sudah ada imun globulin G dan imun globulin M. Tetapi biasanya yang diharapkan itu kan imun globulin G-nya gitu ya. Nah, imun globulin G-nya sudah ada di darah, yaitu di plasma darahnya. Maka kan secara teknik biasanya darah si orang ini akan diambil seperti kita mau transfusi gitu ya, mau donor darah, jadi darahnya diambil, kemudian yang diisolasi adalah plasmanya, jadi disentrifugasi, lalu kemudian komponen plasmanya itu, jadi sel darah merahnya yang lain dipisahkan gitu ya, yang diambil adalah plasma darahnya. Nah, plasma darahnya inilah nanti yang akan ditransfusikan kepada orang yang sedang terinfeksi dengan asumsi bahwa antibodi IgG yang ada di dalam plasma darahnya itu, plasma darah si pendonor itu akan mampu menetralisir atau melawan bereaksi dengan virus yang sedang berada di dalam tubuh si penderita, orang yang akan diobati si pasien gitu ya. Jadi itu konsep dasarnya yang kita kenal dengan terapi plasma convalescence ini. Nah, kira-kira menurut kelompok 2 tadi sebenarnya kita sudah membicarakan bagaimana dinamika IgG, IgM itu. Nah, kira-kira bagaimana dengan efektivitasnya gitu ya dari pertanyaan dia ini tadi gitu ya. Ininya. Kira-kira ini akan highly efektif, sangat efektif atau mungkin kurang efektif gitu. Kira-kira alasannya seperti apa? Itu mungkin bisa kita diskusikan bersama gitu. Silakan ditanggapi. Ya, Martia. Saya terpaksa minum, tenggorokan saya sakit ya, karena kuliah dari pagi. Silakan kelompok 2 ya untuk menanggapi ini. Mungkin kuncinya efektif atau enggak ini dengan terapi seperti ini gitu ya. Plasma. Baiklah, Pak. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Dafmayanti. Di situ ditanyakan, apakah dengan menggunakan pengobatan menggunakan plasma darah untuk COVID-19 ini, apakah efektif atau tidak efektif? Dari yang saya baca, ada Dr. Kasandeva menyatakan terapi ini tidak berjalan efektif karena kebanyakan pasien merespon terapi terlalu lambat. Efek samping dari pengobatan ini bisa dari ringan hingga fatal. Terapi ini bisa memberikan harapan untuk mengakhiri COVID-19 dari pemberian vaksin dan obat pengembangan dan pengembangannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, jadi kesimpulannya itu kurang efektif ya. Karena kan dia sebenarnya efektivitas atau tidaknya itu tergantung kepada seberapa banyak kandungan antibodi
atau konsentrasi antibodi yang ada di plasma darah si donor. Nah, ini kan beda-beda. Kalau misalnya orang itu sudah, kita lihat tadi di grafik dinamika IgG, itu biasanya setelah 20 hari dia terinfeksi. Itu kan nurun jumlah IgG-nya di dalam plasma darahnya. Karena kan dia nggak dibutuhkan lagi. Maka pada orang yang misalnya sudah berbulan-bulan, bahkan misalnya dia sudah terinfeksi, sudah sembuh, itu konsentrasi imunglobulin G di dalam plasma darahnya itu kemungkinan sangat rendah. Sehingga ketika dia ditransfusikan ke dalam sistem sirkulasi orang yang sedang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 ini misalnya, maka kan antibodi IgG-nya juga sangat sedikit, sementara virusnya lagi membludak-bludak, maka kalah dari jumlah dong gitu ya. Maka itu mungkin kemungkinan salah satunya dia menjadi tidak efektif gitu ya, karena konsentrasi antibodi yang dimasukkan melalui bercampur dengan plasma darah itu ke dalam sistem sirkulasi si pasien itu tidak memadai. Dan juga kadangkala begini, si orang yang terinfeksi duluan tadi yang menjadi pendonor plasma ini juga ternyata dia memiliki respon imun yang tidak normal, bisa saja seperti itu. Jadi imunglobulin G-nya sedikit sekali atau bahkan tidak ada gitu ya. Jadi ini juga sangat gambling gitu ya. Jadi kalau kita lihat juga di Surabaya kemarin itu juga tidak berhasil untuk ini. Tapi beberapa rumah sakit misalnya di Inggris, di Cina, itu ada beberapa yang cukup merespon. Artinya pasiennya juga memperlihatkan perbaikan karena kemungkinan juga tergantung mungkin IgG untuk SARS-CoV-2 yang dari pendonor ini memang mencukupi gitu ya. Sehingga dia ini kan imunitas pasif kurang lebih kan. Dia dikasih sumbangan antibodi gitu ya. Jadi karena tubuhnya sendiri sedang terserang dengan antibodinya yang belum memadai, maka dia dikasih donor dari luar. Nah, itu tergantung kepada tinggi atau rendahnya dan bagus atau enggaknya kualitas antibodi yang disumbangkan itu. Jadi plasma convalescence ini ya seperti tadi lah, ini istilahnya semacam alternatif pilihan kalau pilihan lain itu sedang belum tersedia gitu ya. Jadi misalnya kalau lagi nunggu vaksin kan sampai kapan? Vaksin itu lama pengujiannya, lama prosesnya, dan sampai sekarang juga belum ada. Maka untuk kasus-kasus yang ini ya mau tidak mau ya salah satu alternatifnya adalah dengan mengkoleksi antibodi dari orang-orang yang dulunya sudah terinfeksi. Nah, ini sangat ditentukan oleh bagaimana konsentrasi antibodi dari orang itu. Kalau yang idealnya memang orang yang memang mungkin baru saja, mungkin di hari-hari ke-20-an lah ya, kalau kita lihat tadi di grafik tadi kan, coba saya bisa share di sini. Di grafik tadi kan kalau kita lihat di, kenapa saya nggak mau share screen ini. Di SARS-CoV-2 itu kan IgG-nya itu terbentuknya adalah di hari ke-14-an, itu baru mulai menanjak. Tapi biasanya, ada kelihatan slide saya? Enggak ya? Coba saya lihat di grafik ini tadi. Ada kelihatan slide-nya? Siva? Belum, Pak. Ya. Belum. Nanti loading ya. Kasih tahu kalau sudah kelihatan nanti ya. Jadi secara teoritis, sudah ya. Jadi secara teoritis ini kalian lihat ini grafik kurang lebih grafik hipotetik yang dibentuk. Jadi kalau orang yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini, kita lihat ketika dia terinfeksi kemudian biasanya butuh 14 hari memunculkan gejala. Nah, antibodinya itu kan delay lama gitu ya, IgM. Kemudian yang diharapkan pada terapi dengan plasma darah tadi adalah IgG-nya ini. Nah, lihat IgG itu misalnya pada hari ke-21 sampai mungkin 25-an dia memuncak gitu kan.
Nah, mungkin ketika orang tersebut virusnya sudah sedikit tapi IgG-nya sedang banyak-banyaknya, itu mungkin bagus gitu ya. Atau ketika virusnya memang sudah habis, itu yang penting ya, tentunya virusnya itu sendiri sudah habis, tetapi imunoglobulin G-nya masih tinggi. Nah, itu mungkin bisa efektif untuk mendonorkan plasmanya karena yang diharapkan IgG-nya gitu ya. IgG. Tetapi kalau misalnya dia itu sudah setahun atau sudah 6 bulanan atau mungkin 3 bulanan lah ya pasca infeksi, kemudian dia mau mendonorkan plasmanya, itu tidak akan efektif karena kadar IgG-nya itu sangat rendah sehingga dia tidak akan mampu menetralisir virus itu gitu. Jadi ini kekebalan pasif gitu yang diinikan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Lanjutkan gitu ya dengan diskusinya. Meeting control. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya ingin sedikit melanjutkan ini. Jadi di kelompok 2 ini sayangnya tidak didukung dengan ilustrasi tadi gitu ya. Jadi kita cukup kurang bisa mengikuti bagaimana step by step-nya, misalnya reaksi inflamasi, kemudian pembentukan protein interferon, dan juga reaksi alergi gitu ya. Nah, itu mungkin saya ingin menambahkan di sini. Saya share lagi screen saya. Oke. Kenapa dia nggak mau di slideshow ya? Jadi di apa namanya proses bagaimana sistem tubuh kita merespon terhadap sebuah antigen. Nah, ini tadi bagaimana keterlibatan dari organ-organ lain dalam proses pematangan antibodi dan juga sel-sel yang mensupport termasuk sel B. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, ini saya mempertegas dengan gambar saja bahwa ada stem cell atau sel induk yang berasal dari sumsum tulang, itu nanti akan bersirkulasi, dia akan mengalami proses pematangan diferensiasi di timus, kemudian di nodus limfatikus, di limfa sendiri, dan juga kalau untuk di apes di bursa fabricus ini. Jadi ini organ-organ ini terlibat penting dalam proses diferensiasi dan pematangan sel dan juga produksi antibodi. Kemudian terkait dengan seleksi klonal tadi, bagaimana sel B bisa terpicu membentuk antibodi. Kalian lihat ketika ada antigen spesifik, maka ada sel-sel B yang akan merespon. Nah, sel-sel B ini akan berdiferensiasi membentuk sel plasma dan membentuk sel memori, di mana nanti sel-sel plasma itu akan memproduksi antibodi khusus gitu yang akan merespon nanti terhadap antigen spesifik tersebut. Nah, lanjut saya ingin menjelaskan juga respon inflamasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, tapi saya ingin mempertegas dengan ilustrasi ini bahwa respon inflamasi atau respon peradangan itu kurang lebih tahapannya seperti ini. Jadi pada tahap pertama, misalnya ketika ada patogen masuk ke dalam tubuh, jadi respon inflamasi ini kan respon pertahanan lapis kedua. Ketika lapis pertama misalnya kulit atau mukus itu terkalahkan, misalnya ini dengan adanya luka, maka itu kan memungkinkan patogen bisa menembus pertahanan tubuh lapis pertama kita, sehingga bakteri misalnya bisa masuk ke dalam jaringan. Nah, apa yang berespon berikutnya adalah dengan adanya mikroba ini maka akan memicu makrofag, kemudian jaringan itu sendiri yang mengalami perlukaan, dan juga biasanya trombosit juga itu akan melepaskan sinyal-sinyal kimia. Apa sinyal kimia yang penting adalah histamin dan prostaglandin. Nah, lalu apa fungsi? Mengapa si sel-sel di sini, jaringan di sini melepaskan histamin dan prostaglandin? Histamin dan prostaglandin fungsinya adalah memicu pelebaran pembuluh darah. Jadi ketika histamin dan prostaglandin bekerja, pembuluh darah akan melar di daerah situ, di dekat terjadinya invasi itu. Maka selain melar, lalu kemudian dinding kapilernya ini akan merenggang.
kapiler pembuluh darah di sini kan biasanya hanya terdiri epitel pipis selapis. Tetapi pertautan antara satu sel dengan sel lain itu akan merenggang. Sehingga dengan merenggangnya itu dan pembuluh darah melar, maka aliran darah akan meningkat dan permeabilitas, yaitu kemampuan zat-zat yang berada di dalam kapiler itu untuk merembes ke jaringan itu akan semakin mudah. Jadi aliran darah dipercepat, kemudian sehingga komponen-komponen untuk pertahanan tubuh akan mudah dimobilisasi ke sana, dan juga nanti setelah sampai di sana dia mudah dikeluarkan dari pembuluh darah menuju ke lokasi terjadinya serangan. Nah, kemudian tahap ketiga adalah bahwa setelah kita lihat faktor-faktor yang akan memicu reaksi itu sampai di tujuannya, kemudian jaringan dan sel-sel ini juga akan memicu produksi pelepasan sinyal-sinyal kimia lebih banyak, chemokines-nya. Jadi histamin dan prostaglandin akan lebih banyak, dan komponen-komponen lain tentunya gitu ya. Dan ini akan memicu diapedesis dari leukosit. Jadi leukosit itu memiliki kemampuan untuk keluar masuk pembuluh darah, dan dia akan dipicu dengan merenggangnya dengan adanya sinyal kimia yang menariknya, jadi semacam kemoatraktan, dan juga dengan adanya longgarnya jarak antar sel penyusun kapiler. Nah, setelah ini dengan banyaknya leukosit di sana, maka nanti akan maksimalnya aktivitas fagosit. Jadi sel-sel fagosit, neutrofil, kemudian sel fagosit itu sendiri akan memfagositosis patogen yang masuk tadi, sehingga selesailah tugas. Jadi respon inflamasi ini endingnya adalah menetralisir dari patogen yang menginvasi tadi. Nah, kemudian respon inflamasi ini tadi, jadi sudah dijelaskan tadi sekilas bahwa ada konsekuensinya, bahwa kita tahu tadi pelepasan histamin dan prostaglandin di sini oleh jaringan, dan juga leukosit juga melepaskan itu, dan trombosit juga biasanya melepaskan histamin. Pelepasan histamin dan prostaglandin itu kan memicu pembuluh darah melebar, dan ini konsekuensinya aliran darah meningkat. Kalau aliran darah meningkat, maka di daerah itu akan terjadi peningkatan suhu. Maka biasanya kalau kita ada peradangan di tempat itu, suhunya akan tinggi. Lalu kemudian dengan merenggangnya sel-sel penyusun pembuluh darah ini, kapiler ini, permeabilitasnya meningkat, artinya dia mudah disusupi oleh cairan jaringan, cairan plasma. Jadi cairan yang berada di dalam darah, kita tahu darah itu kaya dengan air dan plasma darah, maka cairan itu akan dilepaskan ke dalam jaringan. Maka dengan seperti itu nanti cairan akan menumpuk di tempat itu gitu, di dalam jaringan. Maka nanti akan terjadi selain memerah karena aliran darah cepat di sana dan suhu meningkat, juga akan terjadi pembengkakan. Pembengkakan ini adalah konsekuensi dari cairan yang merembes ke dalam jaringan dari dalam pembuluh darah. Lalu kemudian kan leukosit tadi dimobilisasi. Nah, kita tahu leukosit berdiapedesis, dia akan menuju ke sana dan melakukan aktivitas fagositosis. Ini akan memicu rasa sakit ketika disentuh. Lalu kemudian juga akumulasi dari respon sinyal-sinyal kimia di dalam jaringan, dan juga tadi dikatakan bahwa dengan adanya peradangan juga saraf juga mungkin akan terinduksi secara fisik, maka akan terjadi rasa sakit yang konstan gitu ya. Jadi di sini terjadi kondisi demam yang makin meningkat, kemudian juga terjadi proliferasi dari leukosit gitu ya. Nah, kemudian untuk reaksi alergi. Jadi saya ingin mengulas reaksi alergi. Di reaksi alergi ini tadi tidak diperlihatkan bagaimana step-stepnya. Jadi reaksi alergi itu melibatkan, jadi konsepnya dia melibatkan sel B, kemudian turunan sel B. Ingat sel B tadi bisa berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel mast cell. Jadi ada 3 sel. Nah, ketika misalnya pada ini, jadi untuk reaksi alergi ada 2 kali pendedahan baru akan muncul reaksi alergi atau ini. Beda dengan peradangan tadi. Kalau peradangan sekali patogen masuk atau antigen masuk, maka akan muncul reaksi inflamasi. Tapi kalau reaksi alergi, kita lihat pada pertama kali kita terdedah dengan alergen, misalnya pada kita termakan makanan tertentu, misalnya
atau misalnya kita mengkonsumsi terhirup kalau kita misalnya berkunjung ke negeri 4 musim, misalnya di musim sakura di Jepang misalnya, itu banyak sekali polen yang berterbangan di udara, itu bisa menimbulkan alergen karena dia menjadi alergen maksud saya, karena dia bisa terdiri dari komponen polisakarida dan protein. Nah, ini apa yang pertama sekali merespon terhadap molekul pemicu alergi adalah sel B. Jadi ketika kita pertama sekali terdedak, misalnya ada polen yang masuk, kemudian sel B yang merespon. Jadi ketika sel B berinteraksi dengan alergen, maka sel B akan mengalami diferensiasi membentuk sel plasma. Jadi sel plasma ini turunan sel B. Nah, apa yang terjadi ketika sel plasma terbentuk? Sel plasma ini akan mensintesis antibodi yaitu imunglobulin E. Jadi imunglobulin E itu kan dibentuk oleh plasma yang merupakan turunan sel B ketika dia terinduksi oleh alergen. Nah, imunglobulin E ini nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dia nanti akan dilepaskan setelah plasma sel membentuknya, dia akan dilepaskan dan dia nanti akan menempel di mast cell. Jadi dia berinteraksi dengan mast cell di sini gitu ya. Jadi mast cell nanti di dalam tubuh kita yang tadinya mast cell ini belum ditempeli oleh IgE, tetapi kemudian dia akan ditempeli oleh IgE kalau sudah ada plasma sel terbentuk yang membentuknya gitu ya. Maka IgE akan menempel di IgE reseptor, jadi menempel di sini. Nah, perlekatan antara IgE dengan IgE reseptor itu akan menjadi tempat menempelnya alergen ini. Jadi kalau di sini alergen cuma menginduksi, tetapi kalau kemudian pada pendedahan kedua misalnya kalian terdedah lagi dengan polen setelah tubuh kita membentuk plasma akibat pendedahan pertama, lalu kita terdedah lagi dengan polen yang memicu alergi tadi, maka nanti alergen ini akan langsung berikatan dengan kompleks IgE dan IgE reseptor seperti ini. Nah, menempelnya alergen dengan kompleks IgE reseptor, IgE yang menempel IgE reseptor, kemudian itu menjadi fasilitator supaya alergen bisa nempel di sel mast, itu akan memicu granul-granul yang berada di dalam sel mast ini adalah granul-granul kantong-kantong yang berisi histamin dan juga kadang-kala prostaglandin. Jadi senyawa-senyawa yang akan memicu peradangan. Nah, jadi nanti ketika pendedahan kedua, alergen langsung memicu sel mast melepaskan histamin dan senyawa-senyawa seperti prostaglandin. Sehingga kita tahu nanti mirip seperti ini. Jadi mirip reaksinya seperti ini. Ketika histamin dan prostaglandin dilepaskan, maka di daerah tersebut pembuluh darah akan melebar, kemudian sel kapilernya akan permeabilitasnya meningkat, sehingga terjadi serangkaian reaksi peradangan. Nah, itulah mengapa misalnya pada kasus alergi kita kan salah satunya misalnya terjadi mentol-mentol, misalnya terjadi pembengkakan karena histamin dan prostaglandin serta senyawa-senyawa lain yang dilepaskan oleh sel mast ini. Makanya pada reaksi alergi ada dua tahapan yang penting yang pada reaksi pertama itu tidak akan memicu alergi, tidak muncul responnya, tetapi baru pada pendedahan kedua akan muncul. Nah, kemudian maka ini juga menjadi faktor kunci mengapa kalian mungkin pernah ada yang dengar kalau alergi minum antihistamin gitu ya. Jadi kasih obat antihistamin, CTM misalnya gitu ya. Nah, itu karena nanti dia akan menekan produksi histamin itu atau mengikat histamin yang dilepaskan oleh mast cell itu. Nah, kemudian yang terakhir tadi dijelaskan oleh kelompok 2 adalah bagaimana produksi protein interferon. Jadi ini kurang lebih stepnya ketika ada virus masuk ke dalam sel, lalu material genetik dari virus tersebut akan memicu aktifnya gen pengkode. Jadi di dalam sel itu sudah ada gen pengkode. Pengkode apa? Pengkode protein interferon. Jadi kalau gennya diaktifkan, maka gen tersebut akan ditranskripsi, akan ditranslasi, dan hasilnya akan dikeluarkan protein interferon. Nah, protein interferon ini akan keluar dari sel bersama rusaknya sel ini akibat infeksi virus. Lalu protein ini nanti akan memicu sel-sel berikutnya, sel-sel lain di sekitarnya yang masih sehat untuk kemudian mengaktifkan. Jadi interferonnya ini berperan sebagai aktivator pemicu supaya gen pengkode protein antimikroba
di sel ini diaktifkan, sehingga nanti gennya diaktifkan maka akan terbentuk protein antimikroba yang tadi kalau kelompok 2 salah satunya PKR gitu ya. PKR. Jadi fosfokinase R itu protein berupa enzim yang bisa memicu lisisnya virus. Jadi sel-sel tetangganya ini akan sehat, akan terlindungi karena dia sudah dibekali dengan protein ini. Jadi saya pikir itu saja ulasan dari saya. Mudah-mudahan ini bisa sama-sama memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana sistem imun ini bekerja dalam tubuh kita, dalam tubuh hewan, organisme lainnya juga gitu ya, sehingga kita bisa terlindungi dari invasi berbagai macam patogen. Saya pikir ini juga bisa menjelaskan kepada kita banyak yang bisa kita ketahui bagaimana konsep dasar orang bisa melakukan deteksi virus, kemudian apa strategi kita dalam melawan virus gitu ya, dan juga patogen-patogen ini yang mungkin juga akan selalu datang di kehidupan kita gitu ya. Mungkin nanti anak cucu kita juga akan mengalami masa-masa pandemi yang berat seperti saat ini. Saya pikir itu saja karena waktu sudah membatasi, sekarang sudah 17.05. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Cuman saya memberikan masukan bahwa baiknya untuk kelompok-kelompok lain yang belum berpresentasi itu upayakan slide-nya itu didominasi oleh gambar penjelas gitu ya. Jadi bukan hanya gambar penyerta sebagai dekorasi, tapi gambar yang memang mensupport, sehingga lebih baik kita intinya PowerPoint kan the point that has power. Jadi poin-poin yang memiliki kekuatan gitu ya. Jadi jangan sampai didominasi oleh teks yang mungkin kita susah mengikuti. Jadi gambar atau ilustrasi, skema dan sebagainya yang kita sederhanakan itu mungkin akan lebih membantu kita semuanya untuk mengikuti itu. Itu saja. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2, dan terima kasih kepada Dea juga dan yang lainnya yang sudah bertanya tadi, si Dani gitu ya. Jadi mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan menjadi lebih baik, lebih aktif untuk berdiskusi di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.